Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita memasuki rumah ibadah kita masing-masing atau gereja kita, marilah kita bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita awali dengan membaca dan bernyanyi. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian 428, Yakinlah pada Tuhanmu. Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan penat. Dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami dengan sehat walafiat. Untuk itu Tuhan, sebelum kami berangkat menuju rumah ibadah kami, yaitu rumah-Mu yang kudus, bekali kami dengan firman-Mu, agar kami ketika memasuki ibadah kami menjadi suci, dan firman-Mu yang kami baca, kami dengar, dapat kami aktualisasikan di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sebaiknya sebelum kita memasuki rumah ibadah kita masing-masing, marilah kita simak dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Demikian dalam bahasa Batak dikatakan, jadi marlasni roha madisina marbaju marhaliang-haliang dohot doli-doli rodi akka na tua-tua. Jadi muba ma arsak nasida gabe lasni roha bahenoku. Jala apulokku nasida huhut palasod dung salpu godo nasai laon ido sahana. Martua roakana tu mangihon hadani debata jala naupiopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan yang kita baca satu ayat ini menginginkan, memberitahukan, menubuatkan kepada kita bahwa Tuhan penghibur yang setia. Mengapa dikatakan Tuhan penghibur yang setia? Karena di dalam firman ini dikatakan anak-anak dara, orang-orang muda, dan orang-orang tua akan bergembira. Bergembira, bersuka cita. Dan Tuhan akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Di dunia ini memang lebih cenderung banyak kejadian-kejadian yang bisa mendukakan kita. Misalnya hal sepele, anak yang tidak bisa kita bimbing, kita ajari, kita antar ke sekolah, tapi ketika di sekolah dia berkelahi sama temannya, itu suatu kedukaan. Ketika kita memberikan sesuatu, ternyata pemberian kita itu tidak dibuat berharga. Kadang-kadang kita ada kehilangan, maka kita merasa
berduka. Di dalam konteks firman Tuhan pada pagi ini, maka kita akan dihibur oleh Tuhan. Dikatakan tadi akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Di balik duka ada sukacita. Kita harus yakini itu. Bila kita dalam suasana susah, penat, maka di balik itu akan datang yang cerah, yang diberkati oleh Tuhan. Namun, kalau kegirangan, kesukaan, kegembiraan itu tidak dapat kita peroleh sekonyong-konyong, atau tidak bisa kita peroleh secara tiba-tiba. Kalau kita peroleh secara tiba-tiba itu dikatakan orang itu haji mumpung. Tetapi kalau kesukaan, kegirangan, kegembiraan yang diberikan oleh Tuhan adalah kegembiraan yang diberikan setelah kedukaan kita. Artinya, di balik pengalaman pahit sama kita akan timbul pengalaman yang manis. Di balik derita yang kita peroleh, maka akan datang sukacita. Inilah yang makanya dikatakan Tuhan itu penghibur yang setia. Namun, penghiburan, kegirangan, kegembiraan dari Tuhan itu harus kita peroleh dengan bagaimana? Kita harus beribadah dengan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita lakukanlah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan bahasa Batak dikatakan, taulahon ma hadaulatun halom nahin alomohon ni de Batak. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Batak dikatakan, taulahon ma hadaulatun nahin alomohon ni de Batak. Mari kita lakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda Tuhan yang menginginkan kami agar melakukan ibadah kami yang berkenan kepada Tuhan. Kami kiranya Tuhan melakukan ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan agar ibadah kami menjadi sukacita bagi kami dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Bapa di surga, ketika kami memasuki rumah ibadah-Mu, tuluskan, bulatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami ketika bernyanyi, berdoa, dan mendengar firman-Mu tertuju, terpusat hanya kepada Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani, dan selamat dilayani. Tuhan memberkati. Immanuel.